Episode 198, Keberangkatan. Di tempat lain, Irfan dan Fajira sedang mengadakan meeting di salah satu restoran mewah di kota sebelah. Mereka membahas bisnis, namun entah kenapa Alpi Hartanto, sang rekan bisnis, malah meminta untuk mengajak istri masing-masing dalam rapat kali ini. Jadi bagaimana kerja sama kita kali ini, Tuan Irfan? Ucap Alpi tersenyum. Ya, sepertinya kita bisa menjalin kerjasama ini. Saya akan menanamkan saham sekitar 35% di perusahaan Anda. Ucapnya yang masih membaca proposal itu. Syukurlah, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Tuan Irfan dan Nyonya Fajira, ucap Alpi. Irfan mengerti dan menatap Alpi seolah memberi isyarat untuk melanjutkan perkataannya. Saya sudah mendengar bagaimana kehebatan anak-anak Tuan dan Nyonya. Saya bermaksud untuk menjodohkan putri saya dengan Tuan Muda Fajri. Putri saya seorang model papan atas, Tuan, ucap Alpi membanggakan anaknya. Tidak, Sergah. Fajira cepat dan sukses membuat semua orang terkejut. Saya tidak akan menjodohkan anak saya dengan siapapun, apalagi pernikahan bisnis seperti ini. Dan saya tidak akan merestui anak saya menikah dengan artis, model, atau yang berhubungan dengan entertainment. Sarkas Fajira menatap suami istri itu dengan tatapan tidak suka. Tenang dulu sayang, ucap Irfan menggenggam tangan Fajira. Jadi ini maksud Anda, Tuan Alfi. Sekarang saya paham kenapa Anda meminta untuk membawa istri saya ke sini, ucap Irfan dingin. Aura kegelapan langsung memenuhi ruangan itu ketika mendengar suara Irfan, bahkan Fajira untuk ikut merinding mendengarkannya. Pernikahan bisnis, Anda pikir saya orang yang akan mengorbankan kebahagiaan anak-anak saya demi harta? Maaf, kerjasama kita batal, ucap Irfan tegas. Ia segera bangkit dari tempat duduknya bersama Fajira dan meninggalkan suami istri itu. Wajah Irfan memerah karena menahan amarahnya, begitu juga dengan Fajira. Tunggu Tuan Irfan, tunggu Nyonya. Cegat mereka. Jangan pernah menampakkan wajah kalian di hadapanku dan anak-anakku, ucap Irfan sebelum keluar dari ruangan privat itu. Sial, umpat mereka ketika tidak berhasil menghentikan Irfan. Kamu sih sudah dibilangin ajak ngobrol dulu baru ngomongin ini. Gagal kan jadinya, bentak istri Alfi. Aku pikir kamu akan menyetujuinya, Mas, lirih Fajira sambil bersandar di dada bidang Irfan. Gak kan sayang, anak-anak kita bukan orang sembarangan. Biarkan mereka mencari pendamping hidupnya sendiri, ucap Irfan memeluk Fajira lebih erat. Apa sebaiknya kita pulang saja? Ini masih banyak waktu untuk sampai di rumah sebelum anak-anak tidur, ucap Fajira. Iya, lebih baik kita pulang saja. Driver Irfan segera menunjukkan mobilnya menuju apartemen mereka dan memilih pulang menggunakan helikopter dan langsung turun di halaman rumah mewah mereka. Kenapa ayah dan bunda sudah pulang? Ucap Fajri yang baru saja pulang dari pesta bersama Ipana. Semuanya sudah selesai, mereka menjalin kerjasama dengan maksud lain, ucap Fajira. Maksud lain bagaimana, Bunda? Tanya Fajri. Sementara Ipana sudah sangat mengantuk karena merasakan lembutnya belayan tangan Fajira di kepalanya. Mereka menawarkan perjodohan antara kamu dan anaknya, ucap Fajira. Apa Bunda terima? Tanya Fajri dengan mata yang melotot. Gak sayang, Bunda gak akan setuju jika kamu mendapatkan pendamping hidup yang berkecimpung di dunia entertainment, ucap Fajira mengeluarkan ultimatum. Iya Bunda, Abang juga gak mau, ucap Fajri yang ikut merebahkan kepalanya di atas paha Fajira. Irfan yang melihat anak-anaknya tengah bermanja dengan Fajira pun tidak mau kalah. Ia juga berbaring di kaki Fajira yang masih menganggur. Ini kenapa jadi tidur di paha Bunda semua? Ucap Fajri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Ngantuk Bunda? Rengek Ipana yang baru saja terlelap. Abang pengen dielus, ucap Fajri manja. Ayah juga, ucap Irfan yang tidak mau kalah. Fajira pasrah, merelakan kakinya menjadi bantal untuk anak dan suaminya. Ia tersenyum sambil membelai kepala mereka bergantian. Suasana seperti ini masih sama seperti dulu. Mereka masih suka rebutan agar bisa tidur di pahanya. Apalagi ketika pekerjaan dan tugas yang begitu banyak menumpuk. Belayan tangan Fajira seolah bisa membuat beban mereka sedikit menghilang. Abang jadi berangkatnya besok, tanya Fajira sendu. Iya Bunda, doakan abang biar sehat dan selamat di sana, ucap Fajri memeluk pinggang Fajira. Iya sayang, hati-hati di kampung orang, jaga ucapan, sikap dan perbuatan. Jangan sampai abang menyakiti hati orang lain di sana, ucap Fajira memberikan wejangan. Iya Bunda, abang akan mengingat semua pesan Bunda, ucap Fajri lirih. Barang-barang abang sudah siap, Sudah Bunda, Abang juga membawa stik sabun, sampo, pasta gigi,
Peswas, abang juga bawa 1 koper cemilan untuk mengganjal perut nanti. Abang juga sudah menyediakan beberapa panci, teflon, kompor, dan bahan masakan. Ucap Fajri menyebut peralatan yang sudah ia sediakan sambil terkekeh. Jaket abang bawa berapa sayang? Ada 4, selimut 2, abang juga bawa bantal. Hah, kayak mau pindahan aja? Ucap Fajri terkekeh. Bunda juga sudah masak sambal untuk kalian di sana nanti. Tinggal panaskan saja, setiap minggu minta orang-orang kamu singgah ke sini untuk mengambil sambal sebelum mengirim barang. Iya bunda, di sana abang akan baik-baik saja bunda, jangan risau ya. Iya sayang, ucap Fajira. Hati ibu mana yang tidak resah jika berjauhan dengan anak-anaknya, apalagi dalam kurun waktu yang lama. Fajira juga sudah menyiapkan banyak makanan untuk anaknya nanti. Seharian kemarin sebelum pergi ke kota sebelah, yang memasak berbagai masakan yang bisa tahan lama dan memasukkannya ke dalam tas khusus untuk membukukan makanan. Hati-hati sayang, ucap Fajira memeluk Fajri sambil menahan tangisnya. Iya bunda, ucap Fajri tercekat. Ia tidak sanggup jika harus berpisah begitu lama dengan keluarganya, bahkan berkemungkinan mereka tidak akan bisa berkomunikasi nanti. Ipana jangan ditanya, ya sudah sesegukan sambil mendekap Irfan dan tidak mau melihat ke arah Fajri sedikit pun. Dede abang mau berangkat lagi apa Dede nggak mau peluk abang? Ucap Fajri lembut. Irfan hanya menggeleng sambil menahan tangisnya. Ia semakin menekankan wajah ke dada Irfan agar tangisnya tidak terdengar. Ya sudah, kalau begitu abang pergi dulu ya sayang, jagain ayah dan bunda ya. Ucap Fajri berkaca-kaca sambil mengelus kepala Ipana. Ia berbalik ketika tidak mendapatkan respon dari Ipana, namun ketika hendak berjalan, Ipana memeluknya dengan erat dari belakang. Jangan pergi lagi, ucap Ipana tercekat. Terus, Fajri tak mampu lagi menahan air matanya. Ia berputar dan mendekap Ipana dengan erat dan semakin erat. Kirimkan abang surat setiap minggu ya, nanti abang juga akan menitipkan surat untuk Dede dari sana. Ucap Fajri berusaha untuk menguasai emosinya. Sudah ya, jangan nangis lagi, ucap Fajri mengusap air mata Ipana dan mengecup kening adik kecilnya. Cepat pulang, ucap Ipana berusaha untuk tidak menangis lagi. Iya, 2 bulan, hanya 2 bulan abang di sana, jangan lupa pesan abangnya sayang, ucap Fajri. Ia berpamitan dengan keluarganya dan segera melangkah menuju jet pribadi yang sudah siap untuk berangkat.